Periode penguasaan bangsa Israel atas Yerusalem, 1000 SM, 580 SM. Pada awal buku ini, saya telah jelaskan bahwa Yerusalem memiliki beberapa nama, seperti Salem, Yerusalem, Aelia Capitolina, dan Al-Quds. Namun sedikit saja yang diketahui oleh muslimin bahwa salah satu nama kuno Yerusalem yang lain adalah Sion atau Zion yang berarti tempat pembakaran. Tak ada yang tahu mengapa nama kota itu yang awalnya bernama Salem, namun di kemudian hari bisa berubah menjadi Zion. Banyak teori yang telah dikemukakan untuk membahasnya, namun semuanya tidak didukung oleh bukti arkeologis yang solid. Sehubungan dengan hal ini, kota Zion pada awalnya dihuni oleh suku Yebusi yang berasal dari keturunan Ham. Posisi ini tidak berubah sehingga periode Nabi Daud, alaihi salam, keturunan Nabi Yakub, alaihi salam, yang berasal dari Yehuda putranya Yakub, alaihi salam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, sejak periode Musa, alaihi salam, dan Harun, alaihi salam, Bait Allah milik bangsa Israel itu bersifat portabel dan bukan permanen, dan inilah syariat Taurat yang sesungguhnya tentang pengagungan Bait Allah menurut ajaran Musa, alaihi salam. Adapun proses perubahan selanjutnya, yakni dari Bait Allah yang sifatnya portabel menjadi permanen, maka hal itu baru terjadi di periode Nabi Daud, alaihi salam, dan setelahnya. Bermacam-macam penyebab terjadinya pengalihan itu, dan tidak menutup kemungkinan baru terjadi setelah Nabi Daud, alaihi salam, mengunjungi sepupu-sepupu mereka, yakni Bani Ismail, di Paran. Atau, mungkin juga terjadi setelah tabut perjanjian bangsa Israel dicuri oleh para musuh mereka sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Alhasil, Nabi Daud, alaihi salam, akhirnya berhasil merebut kota Zion dari kaum Yebusi. Namun perlu dibuat catatan penting bahwa seumur hidupnya, Daud, alaihi salam, sendiri tidak pernah membangun kuil apapun bagi bangsa Israel. Karena Nabi yang membangun Bait Allah, Said Hamikdash, di Yerusalem adalah Raja Salomo atau Nabi Sulaiman, alaihi salam, yang merupakan putra Nabi Daud, alaihi salam. Dalam hal ini, memang benar bahwa Nabi Daud, alaihi salam, adalah orang yang berhasil merebut kota Zion. Kemudian beberapa tahun setelah itu, dia membangun pusat pemerintahannya di sana. Akan tetapi, Nabi Sulaiman, alaihi salam, lah yang membangun Bait Allah di Yerusalem dan bukan Nabi Daud, alaihi salam. Konsep pengharapan Daud, Davidic Hope, versi Yahudi Zionis yang mengharapkan kemunculan figur Nabi Daud yang kedua seperti pada masa lalu untuk menguasai dan membangun kembali kuil Yahudi di Yerusalem, jelas salah alamat. Sebab, seumpamanya dihayalkan bahwa figur ini akan muncul di masa depan, maka jelas dia pun akan sama seperti Daud, alaihi salam. Yakni, figur Daud hayalan ini tidak akan membangun kuil apapun di sana. Alasannya, Nabi Daud, alaihi salam, sendiri memang tidak pernah membangun kuil peribadatan apapun bagi bangsa Israel setelah dia berhasil merebut Yerusalem di masa silam. Apalagi kini, sudah terbukti bahwa Yerusalem telah dikuasai oleh pihak Zionis Israel sejak tahun 1947, dan telah diperintah oleh beberapa perdana menterinya. Artinya, sudah sekian banyak figur-figur, Daud, ini datang dan pergi, tapi tak ada satupun yang pernah mengembalikan tabut perjanjian ke kota Yerusalem, atau membangun kembali kuil yang diharap-harapkan itu. Mungkin sebaiknya, kaum Zionis mengganti konsep pengharapan Daud yang salah alamat ini menjadi pengharapan Salomo. Karena memang Raja Salomo lah orang yang pernah membangun kuil itu dan bukan Daud, alaihi salam, sungguh tidak mengherankan bila beberapa rujukan Alkitab yang menjanjikan tentang kedatangan figur Daud yang kedua ini sering mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari cendekiawan Israel sendiri. Oleh karena itu, meskipun Daud, alaihi salam, merupakan satu-satunya figur seorang nabi yang pernah merebut kota Zion dan mengembalikan tabut sakinah ke sana, tapi Sulaimanlah figur Nabi Allah yang pernah membangun Bait Allah di Yerusalem. Dan itu pun setelah sekian lama setelah beliau menjadi raja, karena di permulaan dia berkuasa, bangsa Israel terbukti belum memiliki rumah Tuhan yang permanen di Yerusalem. Bahkan dikisahkan pula dalam Alkitab bahwa Raja Salomo sendiri pergi ke Gibeon untuk melakukan upacara pengorbanan, yang membuktikan bahwa bangsa Israel belum memiliki Bait Allah yang permanen di Yerusalem. Periode penguasaan kerajaan Yehuda atas Yerusalem, 910 SM 580 SM. Setelah Sulaiman, alaihi salam, wafat, keadaan menjadi kacau. Dalam waktu relatif singkat, kerajaan Israel pun pecah menjadi dua buah negara monarki. Di selatan muncul kerajaan Yehuda dengan pusat pemerintahannya di Yerusalem.
Sedangkan di utara muncul kerajaan Israel atau Samaria yang diperintah oleh Bani Efraim dengan ibu kota barunya yang berlokasi di Sikhem, yaitu wilayah leluhur mereka sendiri. Selama puluhan tahun, terjadi peperangan yang serius antar dua kerajaan ini. Meskipun ada masa-masanya di mana kedua kerajaan ini hidup damai dan tentram, namun dalam waktu sekejap, seluruh bangsa ini akan segera kembali bertikai. Pada sekitar abad ke-7 SM, kerajaan-kerajaan Assyria tiba-tiba menyerbu kedua kerajaan tersebut. Saat itu, kota Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan Yehuda selamat. Ini berbeda dengan kerajaan Israel di utara dan ibu kotanya di Sikhem yang hancur porak-poranda. Peristiwa itu menandai berakhirnya kerajaan dari dinasti Efraim di tanah Kanaan. Meskipun kerajaan Yehuda di selatan selamat dari peristiwa pengepungan Sanherib yang terkenal itu, keberuntungan kerajaan Yehuda juga tidak berlangsung lama. Karena sekitar 135 tahun setelah kehancuran kerajaan utara, kini giliran kerajaan Yehuda yang menjadi bulan-bulanan Raja Nebukadnezar. Tepat pada hari Minggu, tanggal 9 Maret, yang juga bertepatan dengan bulan Av tahun 587 SM, ibu kota kerajaan Yehuda itu akhirnya berhasil dikuasai oleh Nebukadnezar. Saat itu, kuil Salomo atau Haikal Sulaiman diberangus oleh sang penguasa dari Babilonia. Seluruh warga Yerusalem pun diangkut ke Babilonia sebagai budak. Periode ini disebut periode pengasingan Babilonia, The Babylonian Captivity. Berikut ini adalah tambahan kronologi sejarah tentang Yerusalem dan Haikal Sulaiman pada periode penguasaan kerajaan Yehuda atas Yerusalem. 1. Periode 835 sebelum Masehi, dengan tokoh dan penguasa Yoas Raja Yehuda, dengan peristiwa dia memperbaiki kota Yerusalem dan menyusun pendanaan untuk Bait Allah serta membawa kemakmuran bagi para penduduk yang merupakan raja ke-12. 2. Periode 720 sebelum Masehi, dengan tokoh dan penguasa Ahaz Raja Yehuda Nabi Mikah, dengan peristiwa dia mencuci mezbah pembakaran yang berasal dari era Raja Salomo, kemudian membangun mezbah yang mirip dengan bangsa Assyria di Kul Suci, yang merupakan raja ke-16. 3. Periode 716 sebelum Masehi, dengan tokoh dan penguasa Hizkia Raja Yehuda Nabi Yesawa. Dengan peristiwa dia raja yang merestorasi kuil Salomo dan membawa kemakmuran di Yerusalem dan peristiwa Shanher beraja Assyria juga terjadi di masa kekuasaannya. 4. Periode 640 sebelum Masehi, dengan tokoh dan penguasa Yosia Raja Yehuda Nabi Zefanya, Nabi Nahum, dengan peristiwa mereformasi religius di kota Yerusalem. 5. Periode 587 sebelum Masehi, dengan tokoh dan penguasa Yoyakin Raja Yehuda, Zedekiah Raja Yehuda, Nabi Yereria dengan peristiwa kehancuran total atas kuil Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Saat itu ta'abud di bawah Babilonia. 6. Periode 573 sebelum Masehi, dengan tokoh dan penguasa Nabi Yehezkiel Nabi Daniel, dengan peristiwa periode pengasingan selama 70 tahun di Babilonia, Nabi Daniel menerima rubuai tentang pembangunan kuil kedua oleh figur mesiaristik. Peristiwa kehancuran di era Nebukadnezar itu sekaligus mengakhiri kemerdekaan warga negara Yehuda. Sehingga setelah itu, mereka tidak memiliki negara lagi selama 2500 tahun. Israel baru memiliki negara kembali pada tahun 1947 dengan ibu kotanya di Tel Aviv. Lalu ibu kota Israel dipindahkan ke kota Yerusalem pada tahun 1949 dan Knesset, Parlemen Israel, dibentuk. Tapi hingga saat ini, Yerusalem belum diakui dunia sebagai ibu kota negara Israel, dan baru ada 2 negara yang menempatkan kedutaannya di sana.